Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pertemuan kedua kita untuk mata kuliah Bantuan Kemanusiaan Internasional atau PKI, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya International Humanitarian Help, ya, atau IHH, ya, IHH. Untuk pertemuan yang kedua ini saya menggunakan media asinkronus, ya. Jadi Anda belajar dengan menyaksikan, ya, video teaching, ya, pada YouTube channel, ya, yang nanti akan saya share linknya kepada Anda sekalian di grup WhatsApp. Oke, biar tak terlalu banyak waktu terbuang, ya, saya akan langsung masuk pada materi saja, ya. Anda sebelum menyaksikan ini nanti Anda baca bismillah, ya, maka seperti belajar, ya. Kemudian baca surat pendek gitu, ya, dalam dari juz amma, karena nanti kelas kita akan selalu begitu kalau kita punya kelas yang sinkronus atau kelas tatap muka, ya. Kalau yang asinkronus, ya, Anda membaca sendiri masing-masing, tapi itu artinya Anda belajar gitu, ya. Oke, next slide. What is different? Kita akan belajar tentang definisi dulu, ya. Jadi saya harapkan dari definisi ini Anda memahami mata kuliah selama satu semester nanti Anda bergelut dengan apa. Nah, itu dari pemahaman ini dulu. Kalau ini nanti dipahami dengan baik, benar, dan bisa masuk pada logika, ya, nalar akademis dan smart perception, ya, persepsi yang cerdas, ya, insya Allah akan lebih lancar. Oke, kita untuk bisa memahami makna dari International Humanitarian Help, ya, atau ini, ya, IHH ini, International Humanitarian Help, ya. Kita akan lihat dari, ya, untuk bisa mengetahui makna, ya, kita akan lihat dari perbedaannya. Apa sih perbedaannya gitu, ya. Nah, pada intinya yang disebut dengan bantuan kemanusiaan internasional itu adalah bantuan-bantuan baik berupa material, non material, ya, bisa berupa diplomasi, non diplomasi gitu, ya, yang diberikan oleh sebuah institusi baik negara atau non negara, ya, dalam konteks aktornya ketika ada international disaster, ketika ada bencana internasional. Itu makna secara umum. Jadi yang dimaksud dengan bantuan kemanusiaan internasional itu apa? Ya, bantuan-bantuan baik yang berupa materi, non materi, ya, diplomasi, non diplomasi, ya, yang diberikan oleh sebuah negara, ya, atau sebuah institusi baik berupa negara maupun non negara untuk para korban di sebuah negara yang mengalami bencana. Nah, itu definisi secara umum, ya, so bisa dipahami. Nah, di dalam istilah-istilah bantuan kemanusiaan itu, ya, nanti ada yang namanya ini humanitarian assistance, ya, sama seperti help, ya. Jadi assistance, help itu sama. Ada juga yang namanya di dalam konteks bantuan kemanusiaan internasional itu, atau PKI itu adalah development aid, ya. Jangan ditambah S di sini, ya. Kalau ada S-nya itu penyakit, ya. Penyakit AIDS, ya, beda, ya. Kita development aid artinya itu bantuan pembangunan, ya. Nanti ada di bawah ini terms, ya, istilah-istilah yang membedakan. Yang dimaksud dengan humanitarian assistance and development aid itu apa? Meskipun dua-duanya baik humanitarian maupun development aid adalah
International Humanitarian Help ini, yang ada panahnya ini, pastikan ya. Yang membedakan satu ya, kalau kita lihat dalam konteks waktu ya, kita bahas yang ini dulu, yang humanitarian ini. Jadi kalau dinamakan humanitarian assistance atau bantuan kemanusiaan ya, itu biasanya satu short term, pendek ya, bantuan itu pendeknya dalam kurun waktu tidak melebihi 6 bulan ya, 1 bulan, 3 bulan ya, 5 bulan gitu. Itu humanitarian assistance namanya ya. Kemudian yang masuk dalam kategori humanitarian assistance itu juga delivered in disaster zone ya, diberikan di daerah, di zona yang terkena musibah, disaster. Nah, itu ciri yang kedua ya. Ciri yang pertama adalah waktunya pendek ya. Ciri yang kedua itu diberikan di daerah yang terkena bencana. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga yang dimaksud dengan humanitarian assistance itu adalah respond to an incident ya, tanggapan ya, atau biasanya sering diterjemahkan sebagai gerak cepat terhadap sebuah insiden, kejadian atau event ya, atau event itu kejadian juga maknanya, tetapi tidak parah gitulah. Kalau insiden itu namanya juga insiden gitu ya, gawat darurat gitu. Nah, jadi kalau ada respon-respon, tanggapan-tanggapan yang diberikan untuk menangani insiden ini atau event, nah ini dia masuk pada kategori humanitarian. Kemudian yang terakhir ya, ciri dari humanitarian assistance ya, atau bantuan kemanusiaan itu adalah focus on saving life ya, fokus ya, atau tertuju pada penyelamatan kehidupan ya, saving life. Nah, mungkin ada yang protes, waduh kenapa sih Pak pakai bahasa Inggris semua? Ini mohon maaf. Kalau semua yang saya ajar di mata kuliah untuk semester 5 dan 7, PowerPoint saya bahasa Inggris. Kalau yang semester 1, 2, 3 ya itu pakai bahasa Indonesia. Ya, biar Anda terbiasa memang ya, belajar untuk yang lebih modern gitu. Oke, saya simpulkan humanitarian assistance atau bantuan kemanusiaan meliputi aspek-aspek ini nih, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada ciri dalam bantuan kemanusiaan ya, dari 1, 2, 3, 4 ini, maka dia itu adalah sebenarnya bantuan kemanusiaan yang istilah di dalam International Humanitarian Help itu adalah humanitarian assistance ya. Nah, kalau development aid ya, silakan fokus ke sini. Ini bantuan pembangunan. Sama, aid ini tanpa S itu juga adalah assistant dalam bahasa Indonesia ya. Ya, bantuan sama. Kalau humanitarian kemanusiaan, kalau development itu pembangunan kan, kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi pembangunan di sini yang dimaksud itu juga bantuan kemanusiaan. Cuman istilahnya dalam bahasa Inggris itu development. Nanti kita akan belajar di PBB itu adalah yang namanya UNDP, United Nations Development ya, program gitu ya. Ini salah satu aktor. Nanti kita akan pelajari di pertemuan keempat atau kelima kalau setelah itu, aktor-aktor internasional. Oke, kembali pada kalau humanitarian aid itu adalah seperti yang ini tadi ya. Untuk development aid, satu long term cirinya, dia mempunyai waktu yang panjang. Waktu yang panjang maksudnya apa? Bisa 1 sampai 5 tahun. Jadi bantuan itu terus menerus dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun. Kalau humanitarian assistance 1 bulan selesai, 3 bulan selesai, 5 bulan selesai, 6 bulan tidak bisa. Itu nanti dia masuk pada development aid ya. Ya, karena itu kalau udah 6 bulan itu artinya nanti dia 1 tahun gitu ya. Oke, itu yang pertama.
Yang kedua, yang namanya development aid itu adalah juga diberikannya di developing countries. Developing countries itu negara-negara berkembang. Kalau develop pakai ED itu negara maju. Developing countries negara-negara berkembang. Indonesia termasuk negara berkembang. Jadi itu ciri yang kedua, ya, bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang itu namanya development aid. Makanya UNDP itu adanya di negara-negara berkembang. Di Amerika, Eropa nggak ada UNDP karena ada yang dinding batu, ya. Oke, yang ketiga, respond to systematic problem. Kalau di sini respond to an incident, kalau di development aid respond to systematic problem. Nah, jadi menanggapi pada masalah-masalah yang sistematik. Contohnya apa? Korupsi. Itu masalah yang sangat sistematik, ya. Itu masalah kesehatan dan lain-lain lah, ya. Demokrasi termasuk masalahnya. Ya. Nanti kita bisa elaborasi lebih jauh. Kemudian yang terakhir, ciri dari bantuan kemanusiaan itu adalah dari bantuan pembangunan, ya, bantuan pembangunan development aid itu difokuskan pada ekonomi, sosial, politik, ya, tadi yang sudah saya jelaskan itu, ya. Nah, ini jadi membedakan istilahnya saja, ya, antara humanitarian assistance versus development aid, ya, bisa dipahami ya perbedaannya. Jadi yang namanya bantuan kemanusiaan adalah di seputar isu-isu ini, isu waktu, isu diberikan kepada siapa, berapa lama, untuk menanggapi masalah apa, gitu ya. Oke, saya harap bisa dipaham. Itu yang slide pertama. Selanjutnya saya akan agak sedikit sudah 12 menit, ya. Takutnya kalau Anda nonton menyaksikan bosan kalau lama. Jadi saya akan tambah 5 menit saja untuk menjelaskan di dalam international humanitarian help itu, ya, yang ada humanitarian assistance atau development aid tadi itu. Nah, dia mempunyai dasar teori atau dasar konsep, ya. Nah, konsep ini apa? Inilah yang ada di slide ini, ya. LRRD linking relief, rehabilitation and development, ya. LRRD. Ini konsep teorinya. Jadi tidak kemudian serta-merta ada Maroko gempa, ayo disumbang gitu, ayo ya, perlu, ya, tetapi perlu ada nanti ketika sudah terkumpul dan lain-lain, ya, untuk apakah sudah boleh internasional masuk. Nah, itu tentu ada aturannya, gitu ya. Ada konsep yang mendasari, ya, ada teori yang juga dipakai. Nah, di dalam konteks di dalam konteks bantuan kemanusiaan internasional itu ada hukum yang dulu Uni Eropa, ya, melalui Parlemen Eropanya pada tahun 1995, jadi tidak terlalu lama, ya, karena perlu ada sebuah tatanan, gitu ya. Tidak hanya ayo bantu, ayo turun, ayo kita bersama-sama, itu semangat bagus gitu, tapi harus tertata, harus teratur, harus terstruktur. Nah, itulah yang kemudian konsep ini, LRRD ini, itu diciptakan. Jadi bagaimana linking relief, menghubungkan bantuan-bantuan untuk relief, ya, untuk perbaikan, untuk itu pemulihan, bagaimana rehabilitasi, dan bagaimana pembangunan dibangun kembali, ya, itu bisa ditata dengan baik. Jadi
secara realita misalkan oke, Maroko kemarin kena gempa ya, puluhan ribu orang meninggal. Nah itu harus dibuat dulu itu linking reliefnya itu ya. Ini jaringan-jaringan pemulihannya itu apa saja? Oh rumah ya, oh air, oh listrik, oh makanan, oh apa nutrisi bayi. Nah itu semua harus terlinking ya, terjaring gitu ya. Nah nanti Anda boleh terjemahkan melalui Google Translation. This dokumen ini, dokumen Al-RDD ini, look at it ya, effectiveness, melihat bantuan itu agar efektif, and the need of engage in relief, dan kebutuhan untuk engage ya, saling menyatu ya, saling menghubung gitu ya, di dalam relief effort ya, di dalam usaha-usaha pemulihan ya. Kemudian reinforce development, bagaimana lebih menekankan kepada pembangunan yang berorientasi pada tujuan ya, objektif gitu. Nah intinya di situ dulu ya. Jadi bagaimana dokumen Al-RD ini ya bisa menjadi guidance ya, guidance untuk bila terjadi sebuah bencana ya, insiden atau disaster seperti itu ya. Oke, saya kira saya cukupkan di sini dulu ya. Ini bagaimana kemudian situasi yang kedua ini ya, dan bagaimana konsekuensinya. Nah, saya akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang lah ya. Kalau kita bertemu secara sinkronus ya, secara tatap muka. Tapi untuk asinkronus ini video teaching saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita batasi di sini. Jadi bagaimana menjadikan Al-RD ini ya sebagai sebuah report ini ya, laporan ya, yang akan menjadi konsep ya atau dasar teori di dalam menangani bantuan kemanusiaan internasional. Saya kira demikian dulu ya rekan-rekan, semoga bisa dipaham. Silakan menyaksikan video teaching ini yang akan saya link ke dalam channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.